Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya mempelajari maksud dari Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan benih yang ditanam seorang petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar tumbuh dengan baik. Namun, petani tidak dapat merubah benih padi menjadi tanaman jagung. Begitu juga dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun lakunya murid. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak bertugas tidak hanya mendidik saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, di antaranya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktik. Nah, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, serta inovatif. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti tanaman diguyur hujan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dengan ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat semua aspek. Saat momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru gagal dalam mendidik ketika mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Kemudian saya juga berpikir bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama pula kepada semua murid, tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya sudah memahami bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibarat seekor ikan tidak harus mampu terbang, maka mendidik itu bukan hanya sekedar transfer ilmu saja, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakter yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka, guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta mempertebal kodrat alam dan kodrat zaman.
Selanjutnya, penerapan ke depan atau rencana pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, serta rutin melakukan refleksi pembelajaran, dan melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran atau pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.